Selamat datang di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Oke teman-teman, kali ini kita ada berada di satu podcast sharing-sharing doang, diskusi-diskusi ringan. Kali ini saya bersama salah satu konten kreator Samarinda, orang yang sangat berbakat dan passionnya udah jelas. Tadi dia opening di bahasa Inggris bukan? Yes, thank you so much. Untuk mengenal lebih lanjut, gimana nanti kita sharing-sharingnya, nanti kita akan diskusikan apa sih yang mau kita bahas. Kali ini saya akan membantu pada diskusi pada hari ini. Buat teman-teman semua, mana tahu nanti ada sharing-sharing, nanti kita dapat diskusikan. Ya, just do it, bro. Hari ini saya sendiri, saya Satria, salah satu konten kreator juga, bisa dibilang kayak gitu sih bang. Ya, it's okay. Jadi saya mendapatkan salah satu jamuan eksklusif dari abangnya ini. Yes. Dia adalah saya tadi sudah bilang, salah satu konten kreator. Dia basicnya di ilmu bahasa Inggris. Dia salah satu founder lah, dia memiliki salah satu namanya branding bahasa Inggris. Nanti untuk lebih jelasnya kita dapat diskusi. Simaklah diskusi kita pada hari ini. Oke, thank you. Untuk waktunya bang, kamu langsung mulai aja, nggak usah basa-basi gitu. Yes. Langsung aja. Sebenarnya abang ini siapa sih? Oke, para hello guys semuanya. Oke, perkenalkan nama gua, branding gua adalah Wondi. Saya adalah seorang content creator di dalam bahasa Inggris. Sini saya punya misi untuk membantu masyarakat, terutama yang ada di Samarinda, untuk mengupgrade speaking Inggrisnya. Itu oleh karena itu saya bikin kursus yang namanya SIT atau singkatnya nama set course. Itu disebut dengan Samarinda English Town. Jadi tujuan saya adalah membuat kota Samarinda ini menjadi kota bahasa Inggris. Itu. Oh iya, tuan abang tadi sudah jelaskan background abang yang cukup singkat. Yes. Dari membuat salah satu founder grup bahasa Inggris yang saya pahami. Oke. Dari sejauh ini bang, apa sih latar belakang abang membuat founder ini, untuk apa ke depannya? Founder yang set course ini ya. Oke. Jadi saya membuat Samarinda English Town Course ini adalah karena keresahan saya sebagai yang dulunya tidak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Karena ketika saya sekolah dulu, saya pengen bahasa Inggris, cuma lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun itu tidak mendukung. Karena tujuan bahasa Inggris yang ada sekarang ini masih untuk nilai saja, nilai 100 misalkan, yang penting nilai. Tapi ketika berbicara secara langsung, kita lihat di lapangan bro, pasti terbata-bata. Pasti ketika kita tanya aja dalam bahasa Inggris bagaimana nah itu ada apa? Padahal kita sudah belasan tahun bro, mulai SD sampai kuliah lagi. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Oleh karena itu saya pengen membantu masyarakat, terlebih khusus di Samarinda, pengen mengupgrade speaking Inggrisnya agar bisa going international. Kayak gitu. Menarik sih bang, karena kita lihat sendiri kan di kota Samarinda ini, nggak usah ngambil contoh-contoh jauh lah. Saya sendiri public speaking bahasa Inggrisnya ya kurang sekali. Harus gitu. public speaking ya, ngobrol aja bahasa Inggris pasti nggak. Misalkan do you drink coffee? Jawabannya cuma yes. Masa ada yang singkat jawabannya yes I do. Kayak gitu. Jadi saya mengajarkan atau membantu para klien, murid-murid saya dengan hal-hal yang sangat relate sekali. Misalkan kalau sampean sebagai content creator, ya saya bantu public speaking-nya ya di bidang kreator. Ada juga klien yang pengusaha pengusaha ini kaligrafi, maka saya bantu dalam
speakingnya di bidang bisnis. Ada juga yang seorang akuntan misalkan, ya maka saya bantu dengan pekerjaan mereka yang sesuai relate dengan kehidupannya. Kadang-kadang yang kita lihat deh kayak seperti di sekolah, di tempat kursus-kursus yang konvensional, menurut saya masih terlalu baku oleh kurikulum. Itu juga jadi tantangan Bang ya? Jadi tantangan bagi saya. Jadi bukan ilmu speaking saja yang saya ngajarin, tapi ilmu adaptasi kepada semua orang sesuai dengan backgroundnya. Itu saya tantangan itu banget sih. Ada yang bilang dia introvert bro. Nah introvert tuh sebenarnya apa ya? Kalau di dalam psikologi itu seperti cara kita istirahat aja. Ada orang yang istirahat cuma diam sendiri. Ada yang orang istirahat dengan bergaul dengan teman-temannya. Bukan nggak bisa ngomong. Kadang-kadang ada mental blocknya juga. Kayak gitu. Jadi yang itu yang saya harus ringkus lagi, istilahnya lagi supaya dia tahu loh sebenarnya bukan karena dia introvert, bukan dia karena akuntan dia nggak bisa bahasa Inggris, bukan, tapi karena kita dilatih. Nah itu sih Bang, jadi satu tantangan sekarang. Contohnya Satria sendiri gitu loh. Yes. Satria sendiri untuk mendalami ilmu bahasa Inggris itu cukup kurang juga sih. Ya. Menurut lo gimana sih pengajaran bahasa Inggris kalau yang lo tahu? Yang saya ketahui ini pengalaman pribadi saya ya. Saya dari SD, SMP, SMA, sampai pun perkuliahan. Yes. Mungkin ada memang daya tarik sendiri untuk berbahasa Inggris itu ada, cuman semua tergantung personal orangnya sih Bang yang Yes. Karena bukan sulit, mudah kalau mau belajar menurut saya. Mudah kalau mau belajar. Karena abang udah ahli di bidangnya di ilmu bahasa Inggris, berarti nggak semua tuh orang bisa ngomong bahasa Inggris. Kadang kita public speaking bahasa Indonesia aja bisa masih belepotan, apalagi bahasa Inggris. Padahal bermanfaat banget tuh ilmu bahasa Inggris kalau kita pandai dan menguasai. Apalagi abang salah satu founder pendiri English Club lah yang biasanya orang bilang. Yes. Pasti ada satu tantangan, tadi abang ngomong tantangannya gimana, ke depannya gimana. Saya yang paling tantangan luar biasa itu ketika saya mengajar anak yang memang dari sebelumnya kurang ngomong dalam pergaulan. Dia tuh anak SMP, kurang ngobrol tuh kayak kayak terbata-bata lah istilahnya, kayak pendiam banget. Ini tantangan yang luar biasa loh. Kalau orang yang ngoceh-ngoceh aja gampang aja, atau ini istilahnya yang enak aja, nurut aja. Ini orang memang pendiam banget. Jadi apa yang saya gali dari dia, saya gali apa yang dia suka. Ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol bareng, misalnya, ternyata apa yang dia suka, ternyata dia suka anime. Makanya saya jor-joran dengan bahasa Inggris, saya jor-joran tanyai tentang anime. Contohnya, what is your favorite anime? What is your favorite waifu? Okay, how about story Attack on Titan? Itu pada saat itu keluar dia. Oh berarti media pembelajaran atau metode pelajarannya itu nggak harus sesuai dengan kurikulum. Yes. Sudah sesuai dengan kurikulum. Karena kan hitungannya abang secara personal nih. Niatnya untuk supaya bisa orang tuh berani ngomong baik secara bahasa Indonesia, terkhusus nantinya bisa ahli dalam bahasa Inggris itu teman-teman. Iya. Saya seperti itu. Saya sangat menyayangkan kalau kadang-kadang seorang orang menjudgment ini nggak bisa ngomong, ini goblok, misalkan dalam bahasa Inggris. Enggak. Dia tuh punya cara-cara sendiri untuk ngobrol. Kayak sampean misalkan ngomongin bahasa Arab pasti nggak bisa, bukan itu di bidangnya. Coba ngomongin konten kreator di belakang, pasti kan ngomongin tentang skrip, belakang studio. Nah, seperti itu juga. Saya secara private ngobrol seperti itu aja. Saya bisa gali. Dan pada saat itu mereka bisa ngomong loh. Tergantung lawan partnernya juga. Tergantung lawan partnernya juga sebenarnya. Apalagi perkembangan media sosial kan yang kita ketahui banyak tren-tren, bahkan banyak sumber informasi, bahkan ilmu pengetahuan pun udah ada di media sosial. Kalau teman-teman ngikuti track recordnya gitu, nggak di metode pembelajaran bahasa Inggris maupun pendidikan lainnya. Kan ya netizen kadang pengguna media sosial ini
ada aja yang kurang bijak. Konten-konten seperti ini kayak abang-abangnya di media sosial ini kan cukup oke gitu loh, melakukan edukasi dan marketnya udah ada. Marketnya udah ada dari sepak terjang bang. Kalau saya tanya backgroundnya abang kan tadi cukup tingkat tuh, bisa diceritakan lagi gak bang? Oke, jadi kenapa saya bisa berbahasa Inggris? Ini sangat menarik saya. Dari pendidikannya di mana, latar belakang? Saya bisa bahasa Inggris itu bukan dari sekolah konvensional. Jadi saya dapat bisa ngobrol bahasa Inggris itu dari sekolah informal yang namanya pondok pesantren. Saya menarik nih. Saya orang pesantren bro. Nah, udah kelihatan kan mukanya. Orang pesantren. Yang kita tahu orang pesantren itu pandai berbahasa Arab. Ya. Arab tuh jelas. Arab itu pasti. Ya, Arab itu pasti. Nah, kayak gitu. Dan di sana kita waktu saya mondok dulu, saya diajarkan oleh pengasuh saya, yaitu Kiai Haji Mahfuz Amin. Beliau bilang bahwa hidup jangan cuma hidup di pondok, tapi belajarlah untuk menghidupkan pondok. Jadi kita ketika di pondok itu diajarkan untuk tidak diam aja, tapi melakukanlah sesuatu yang bisa memajukan pondok di bidang apapun. Itu teman-teman dengar, karena kita tahu sendiri ya, stereotip kebanyakan orang masyarakat. Orang pondok harus jadi kiai, orang pondok harus jadi ustadz, orang pondok harus jadi ulama. Itu nggak ada salahnya teman-teman. Semua itu tergantung pilihan. Kalau semuanya itu baik, kenapa enggak? Kan untuk kebaikan bersama juga. Abang ini memilih menjadi di luar dari latar belakangnya karena ada ketertarikan tersendiri dari abangnya di bidang ilmu tersebut. Nggak ada salahnya, karena kan stereotip orang-orang beda-beda. Potensi orang beda-beda. Jadi di sekolah saya tidak diharuskan harus menjadi ustadz atau kiai, menjadi seorang muslim yang baik, kayak gitu. Dengan potensi yang dengan potensi apapun. Kalau misalkan seorang pengusaha, ya udah jadilah pengusaha. Kalau misalkan jadi seorang guru bahasa, ya jadilah guru bahasa. Kalau misalkan jadi guru agama, jadilah guru agama. Nah, kayak gitu sih. Berarti dari mondok kuliah lulus sampai pondok itu bang? Ya lulus itu sekitar 6 tahun. Lanjutin studinya lagi di mana? Studinya habis itu saya ngajar juga di Samarinda. Habis itu saya dapat beasiswa 1 tahun di Amerika. Orang Samarinda ini ilmu banget loh, ini orang kata orang Samarinda. Jadi saya sebenarnya bukan cuma bahasa Inggris saja, tapi bahasa Arab juga saya bisa, kayak gitu. Dan alhamdulillah lah, dengan berkat 2 bahasa dan dengan bahasa Inggris pun juga di sana welcome banget loh. Saya banyak dapat banget teman-teman dari luar negeri. Ternyata Islam itu luas, kayak gitu. Dengan bahasa Inggris itu saya bisa kenalan, saya bisa ngobrol dengan orang-orang Maroko. Saya tahu kebudayaan mereka sedikit-sedikit. Saya tahu dengan kebudayaan Kazakhstan seperti apa. Berapa lama itu bang di Yaman? Saya 1 tahun. Saya 1 tahun programnya. Waktunya untuk mengadaptasi segala bahasa Arab juga. Tapi dengan bahasa Inggris juga saya senang juga. Bergaul dengan orang-orang Amerika. Di situ ada bro. Ternyata orang Arab ada juga orang Amerika, ada juga orang luar kayak gitu. Jadi kan kita bisa mengenal konsep itu kan harus mengenal budaya sendiri, tapi alangkah baiknya kita bisa mengenal lebih jauh tentang karena budaya maupun pembelajaran di luar sana. Karena ada quotes kayak gini lah. The limit is to know to words. Bahasa adalah jendela untuk mengenal. Jadi apapun bahasa itu paling penting bahasa Inggris. Kan salah satu bahasa yang kita harus kuasai bahasa internasional ya bahasa Inggris. Karena itu ilmu yang sangat bermanfaat tahu teman-teman untuk belajar tentang bahasa Inggris. Jadi kadang kan orang kayak basic lah bahasa Inggris, tapi sebasic-basicnya bahasa Inggris biar nyaman untuk ngobrolnya itu ya kita harus belajar. Jadi tujuan saya itu ada slogan just speak it. Ngomong aja.
kayak gitu, tanpa ada harus menghafal rumus-rumus yang ribet lah istilahnya, yang dibikin ribet oleh sekolah maupun tempat-tempat khusus yang lain lah. Jadi tempat saya lebih banyak prakteknya lah istilahnya. Jadi ketika mau ngobrol speaking bahasa Inggris ya pasti mulut capek. Nah Iya, itu tandanya itu ilmunya dapat sudah. Udah Kalau capek sudah mulutnya berarti ada speaking. Jadi abang ini salah satu founder juga tadi, salah satu founder di Inggris Cup yang dia punya. Nanti bisa cross check sendiri lah abang ini siapa sebenarnya sih. Yes. Ya join aja istilahnya, ngobrol masing-masing, kita ketemuan mungkin lebih bagus ya istilahnya dibanding kayak di MDM aja kayak abang ini. Ya alhamdulillah kita punya podcast baru kan istilahnya, join baru di Chill and Enjoy Podcast. Oke. Mudah-mudahan bagi siapapun narasumbernya yang pengen melatih public speakingnya di depan umum, yes, baik itu branding apapun, nanti kita ngobrol apapun tentang branding kerjaanmu sendiri, mau ngomongin cinta, mau ngomongin PDKT, apapun itu, yes, sharing Aja karena di sini kan Chill and Podcast artinya santai, ya kan? Menyediakan konsep apa aja bisa diobrolin. Yes. Jangan terpaku dengan yang saya aja bahasa Inggris. Ngomong apapun bisa kayak gitu. Nah, dan ini salah satu tempat untuk melatih kita untuk ngobrol kita siapa, branding kamu apa, Punya pengalaman apa tujuan kamu masa depan apa. Yang ini dikenal bakal banyak orang. Gitu. Walaupun stereotip orang-orang kan berbeda-beda. Kalau lu nggak berani mulai, yang mau sampai kapan? Yes. Jadi this is not theory, but you practice your public speaking here. What is you are, okay? Who you are? What is your branding? What is your job? What is your story in your life? Just here. Nah, gimana? Bang konten kreator yang udah cukup lama, dari tahun berapa konten kreator? Wah, lama banget bro. Lama banget tuh. Mulai dari awal-awal itu ada juga saya. Ada titik jenuhnya kan? Kadang-kadang ada. Udah naik ini. Iya. Yang bilang konten kreator itu mudah, cobain aja. Yes. Apalagi di bidang edukasi sangat rendah sekali. Cuma kalau saya nggak share, saya bakal menyesal. Lebih baik saya melakukannya dengan hasil yang biasa-biasanya daripada saya tidak melakukannya sama sekali. Itu prinsip hidup saya. Kayak gitu. Tergantung prinsip. Iya, kayak gitu. Kalau yang saya suka bahasa Inggris ya udah, nge-share aja. Ya, karena hidup ini kalau kita menyesal nanti tidak melakukan itu lebih sampai tua nanti istilahnya nanti bakal menyesal. Yang penting saya mulai, tujuan saya untuk memajukan bahasa Inggris saja. Itu aja. Yang penting lebih ke tujuan awal, bukan untuk tujuan nanti gua viral. Ya padahal intensi kita ya ke situ, harapannya ke situ. Cuma kan semuanya proses gitu loh, semuanya proses. Yang penting ingat tujuan awal aja. Ketika memang down, memang apalagi di bidang edukasi ya memang sangat beda dengan kayak vlogger jalan-jalan atau review makanan. It's better. Yang penting ada marketnya sendiri. Pada dasarnya kayak gitu. Konsepnya berkarya sih teman-teman. Yang berkarya aja. Apapun kalian bisa lakukan asal kalian mau mulai aja sih. Iya kayak gitu. Kadang orang takut kayak ini nanti kayak mana di komen orang, ini nanti gimana ya tanggapan orang. Ingat teman-teman, tanggapan itu baik jadikan dorongan aja gitu loh. Iya. Walaupun ya kadang kita diserang mental, tapi ingat mereka nggak ngasih makan kamu tau. Ngasih makan kamu. Seperduli apa sih mereka? Seperduli apa sih kalian dengan orang-orang ini? Lebih melatih mental aja sih mental kalian buat range ke depan bahwa 5 atau progres 2-5 tahun ke depan teman-teman punya daya tahan mental yang kuat. Branding yang oke, segala macamnya. Mungkin saya ngomong kayak gini kesannya ngomong kosong aja gitu padahal nanti suatu saat aku pernah ngomong kayak gini tapi efeknya baru sekarang karena aku konsisten gitu doang. Kayak abang ini kan ilmunya cukup berbeda gitu loh. Orang siapa sih yang banyak orang dari ilmu bahasa Inggris tapi abangnya mau bangkitkan ilmu bahasa Inggris, nge-share lah istilahnya ilmu bahasa Inggris tentang konten edukasi di banyak konten-konten yang menjual
badan, menjual tubuh, keseksian apa segala macam itu hak personal. Yes. Tapi konten-konten kayak gini kan Saya lebih support lagi. harusnya lebih banyak lagi media meng-up atau media-media yang mau memblog atau memilah-milah lah konten-konten yang kualitas atau yang mengedukasi. Ya lemahnya konten-konten kreator sih yang kalau sudah edukasi ya paling segitu-gitu doang Ya, gitu. tapi apa ya, dari hal tersebut saya merasa puas sekali sih. Ya itu teman-teman. Ya, Itu puas dan terbantu itu adalah satu kepuasan di bidang konten edukasi. Ketika terima kasih ya sudah bilang ada ini. kepuasan tersendiri kita, Iya. ada kepuasan kita di teman-teman yang buat konten kreator. Walaupun kadang dibilang alay, dibilang apaan ini atau apaan ini, Ya. tapi ada kepuasan tersendiri yang kau dapat ketika kamu Ya. sudah bisa melakukan itu dan kamu berani. Dan keberanian itu kan sulit gitu loh. Ya, kadang-kadang orang cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa mulai, bro. Jadi tugas kalian sebagai apapun konten kreatornya, baik edukasi, review makanan, apapun ya self improvement, so berani dulu, mulai aja dari yang paling jelek lah istilahnya, ya just do it gitu, dengan hal-hal yang minimal gitu. Nanti bertahap, nanti mulai, nanti ada modal dan sedikit gitu. Kadang-kadang gini bro problemnya, orang dia pengen dengan tools yang wow nggak kamera gitu. Kalau menurut lo gimana bro? Ya konten kreator apa ya, orang yang mau memulai konten kreatornya seperti ini. Berhubung dia juga baru masuk di dunia media, yang saya pelajari juga dari teman-teman maupun dari abang sendiri, bahwasanya media itu lebih ditekankan kemauan teman-teman untuk berkarya, maupun itu konten-konten apa enggak. Kalau menurut saya alat yang proper, fasilitas yang lengkap itu sudah jadi privilege, cuman tergantung orangnya aja lagi mau bergerak atau enggak. Ya. Kadang nih ada dua tipe orang nih, sudah dilengkapi fasilitas, sudah dilengkapi privilege yang ada, tapi minim ide dan minim konsep. Sedangkan ada yang idenya brilian sekali, konsepnya sudah ada, tapi satu titik orang tidak bisa ngeh bahwa itu konsepnya oke dan tidak mau untuk mengimplementasikan ide itu sendiri. Jadi dua stereotip ini yang kadang masih teman-teman, mungkin bukan saya aja yang kebingungan, teman-teman juga kebingungan mau mulai dari mana. Saran saya mulai aja dulu gitu loh. Ya, Karena ada pernah dengar suatu post atau apa, banyak lah lewat di FYP kalian, kayak kesempatan tidak datang 2 kali ya, tapi kesempatan bisa datang ketika teman-teman mau berusaha. siap dan siap mental Mental gitu loh. Fortuna Adipat kayak keberuntungan teman-teman keberuntungan hanyalah milik orang yang pemberani sih pada dasarnya yang aku pelajari gitu. Kalau teman-teman takut atau teman-teman tidak berani, kapan mau mendapatkan keberuntungan itu? Cuman kan tergantung pemikiran teman-teman nantinya mau gimana, mau 5 tahun atau 2 tahun ke depan kalian mau jadi apa, itu hak teman-teman. Oke, let me ask you the one question. Oke, biar saya ngomong nih, ulik nih. Oke, apa alasannya kamu pengen gabung di konten ini untuk membantu saya sebagai Chill and Podcast Creator ini? Saya juga masih belajar ya teman-teman. Yes. Saya juga masih belajar, tidak ada batasan waktu untuk belajar, tidak ada kayak kamu sudah harus berhenti, nggak ada. Tetap selebihnya saya bisa ngomong public speaking kayak gini, saya ingin belajar pokoknya. Entah itu menghasilkan nominal atau tidak, yang penting saya sudah berusaha dengan usaha saya sendiri sih bang. Yes, thank you banget. Ada kan stereotip ya, Satria ngapain kayak gitu-gitu, kayak Satria kok bisa kayak gitu-gitu. Tapi teman-teman kadang juga nanya, kok bisa sih kamu kayak gitu? Padahal udah tahu di prosesnya, walaupun baru mulai gimana bangkitkan mood, emosional, kita mau memulai itu. Saya akui pada konten-konten kreator yang lain di Samarinda maupun di luar sana tidak mudah membuat konten teman-teman, harus banyak-banyak belajar, dan ilmu yang saya dapat tuh banyak banget, tidak ternilai lah. Walaupun mungkin kayak kita ini konten kreator biasa belum bisa menghasilkan nominal, tapi niscaya teman-teman berproses atau berusaha semaksimal mungkin, nanti karya teman-teman itu punya harga nilai jual yang tinggi, yang penting konsisten kan. Kalau saya sendiri baru-baru media sosial itu baru-baru doang sih bang, baru sekitar kurang lebih 1-2 tahunan ini saya coba
So, yes. menggali potensi diri saya sendiri. Pokoknya nggak ada salahnya teman-teman. Kayak ada stereotip tuh kalau teman-teman tahu, laki-laki harus sukses di umur 25, di umur 26 punya harus punya tabungan atau segala macam. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Kalau memang bisa, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa kan orang startnya beda-beda. Kalau nggak bisa jangan stres. Jangan stres. Stres boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Nanti depresi soalnya bro. Kadang-kadang kayak gitu orang terlalu apa ya kayak pengen target tuh harus tepat waktu gitu. 25 harus nikah, 25 tabungan segini, 25 men. Perjalanan hidup beda-beda, aku juga beda, Satria juga beda, dia sebagai apa. Semua dilahirkan kan beda bro, dari orang tua dan beda. Gitu. Entah ke depan mau jadi apa ya, lihat dari sekarang, lihat dari umur 20-an, dari biar berproses. Walaupun capek, cuman dari semua itu pasti kita punya mimpi, teman-teman punya mimpi. Kegagalan itu pasti, tapi keberhasilan itu lebih pasti. Itu aja sih bang. Oke, itu aja. Senang banget bisa berkomunikasi dengan abang. Yang mungkin nanti kita next ada video-video selanjutnya kita bahas apa, bisa request mau bahas apa, kisah cinta, kisah apa tentang pengalaman pribadi maupun secara personal, maupun isu-isu yang ataupun mau konten kreator yang mau belajar public speaking di sini, ngobrol, menceritakan tentang dirinya sendiri, siapa, kendalanya di mana-mana, bisa gabung nih ngonten. Join gratis bang, ada bayar apa? Sama-sama belajar, sama-sama tempat ada belajar. Gitu. Ya, jadi kita kadang butuh juga nanti kameramen juga yang memang mau mulai dari awal ya, editor misalkan. Itu sih paling penting itu sih istilahnya. Supaya mungkin kedepannya lebih bagus lagi lah konten kita. Dan juga narasumber, ya siapapun boleh join. Karena ini tidak berkonsep, konsepnya ada tapi tidak bertema harus berpokok gitu. Iya, jadi makanya saya mau join kerja sama Bang ini karena ada banyak ide-ide yang mungkin kita sama-sama tahu, punya keresahan masing-masing buat disampaikan. Karena nggak ada yang salah dari konten kreator, mau itu dia menjual apapun nggak ada yang salah. Tapi tetap harus dibatasi norma maupun etika yang ada. Ya misalkan nih aku request, aku mau ngomongin cinta. Oke, kita bakal bikin skrip pertanyaannya yang berhubungan, atau kamu bikin skrip sendiri, it's okay. Jadi kita punya batasan untuk bertanya apa yang ditanyakan, oke nanti. Maupun secara mengeritik bukan secara personal, tapi melainkan kritik secara kekuasaannya atau secara brandingan. Ya, itu sih. Walaupun kadang tersinggung itu mudah sekali, tapi yang salah itu kadang yang tersinggung sih. Nah, kok bisa tersinggung itu doang? Ya, santai aja. Namanya kan chill and enjoy podcast, oke? Santai dan relax. Ini obrolan apa yang masuk akal? Sebetulnya kita tidak peduli gitu. Iya. Kita tidak peduli. Apa yang kita sampaikan di sini mungkin ada baiknya itu diambil, kalaupun ada kurangnya, ya udah itu jadi kekurangan kami. Iya, nanti kan bisa kekurangan itu. Kalau kita memikirkan kekurangan terus bro, itu nggak bakal maju kayak gitu. Jalan aja dulu sampai nanti kekurangan tuh nanti ngilang istilahnya. Apalagi kalau namanya naik, bahkan kekurangan nggak dipandang. Kita sebagai apa? Ya itu banyak sih konten kreator yang banyak kurangnya, tapi dia punya prestasi yang hebat. Karena harus kuatnya personal branding sih. Yes. Dan personal. Dan gini, ketika saya konten kreator edukasi, itu banyak dilihat oleh publik. Founder set course ini ya. Nah jadinya pada saat itu saya dapat klien cuma dari online loh, istilahnya dari dia DM, dia hubungin saya, ya udah saya ketemuan. Nah ini istilahnya penting banget untuk membrandingkan diri sendiri. Siapa sih diri Anda sebagai konten kreator? Kayak gitu sih. Kita aja konten kreator, mau siapapun, tukang ojek kayak mau ngomong apa. Ya, ada apa? Punya keresahan, kita berkesahan aja. Sebelum Anda ke close the door, kesini aja dulu gitu. Ya, close the door. Ya, banyak kok contoh orang gitu. Asal kita mau doang gitu aja. Ini kan kalau mau fokus. Kalau mau berkesan ngarungi dulu ya, itu nggak apa-apa gitu. Pada dasarnya konten ini hanya hiburan, kalau ada ilmunya itu. Kalau dapat ilmu ya istilahnya. Kadang-kadang saya dapat ilmu dari ngobrol aja. Dari tongkrongan. Ilmu tongkrongan. Kemarin saya ngobrol sama ini Mr. Brian,
di sudut pandang kan yang viral itu. Temu-temu nyinggung-nyinggung ini makanannya sekalinya ada manajernya. Ngobrol kita akhirnya jadi apa bro? Nanti rencana ke depan nanti ada Indus Village. Nah, gitu loh. Dari ngobrol berkesan yang kopi-kopi aja itu bisa jadi project loh bro. Ya kan, berarti strategi boleh di copy tapi rezeki nggak bisa dipakai. Itu bro, maksud saya sharing aja kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kayaknya cukup ya teman-teman. Nanti lagi kita rame dilanjut part-part berikutnya. Kalau konten ini panjang, kalau kita akan buat lagi di part-part atau episode IPC selanjutnya. Oke, thank you brother. Oke, kita tutup lagi ya. Kita Chill tutup and enjoy podcast. Our passion, your entertainment. Bye. Bye bye. See you tomorrow next time.